Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mengasihi kita dan menyayangi kita lebih daripada kasih sayang siapapun yang pernah kita terima, hatta dari kedua ayah dan ibu kita. Rasul SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah lebih kasih dan sayang kepada hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, suri tauladan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kewajiban kita untuk patuh dan taat hanya kepada satu manusia ini secara totalitas. Adapun ketaatan kepada manusia selain Rasul tercinta adalah ketaatan yang sifatnya adalah cabang fara' daripada ketaatan utama, yaitu ketaatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun selain Rasul, orang tua, guru, orang yang kita muliakan, apa yang ada di tengah masyarakat kita, maka itu adalah ketaatan yang sifatnya adalah cabang. Sesuai dengan apa yang ada disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka kita taati. Tidak, maka tidak. Karena mentaati siapapun selain Rasul dalam perkara maksiat kepada Rasul adalah maksiat. Termasuk kedua orang tua kita. Ketaatan kepada orang tua kita pun cabang ketaatan kepada Rasul tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh berbakti kepada orang tua kita, namun berbakti dalam bab yang sifatnya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Kalau melenceng, maka bakti yang benar adalah tidak taat. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas bagi seorang lelaki mukmin, tidak juga pantas untuk seorang wanita yang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menyatakan sebuah pendapat, sebuah perkara, tidak pantas bagi mereka punya pilihan lain dalam perkara itu. Wajib
patuh dan taatnya kepada apa yang Allah nyatakan dan kepada apa yang Rasul katakan. Dan itu yang dibuktikan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Di antara mereka adalah orang-orang yang sangat terkenal dengan baktinya kepada orang tuanya, namun untuk kemaksiatan tidak. Betapa banyaknya sekarang di antara kita hidup di permukaan bumi umat Islam yang tahu itu adalah maksiat, tetap mereka kerjakan dengan alasan ini bakti kepada orang tua. Orang tua ala ra'si wal ain, kita patuh dan taat, tapi ketaatan dan kepatuhan kepada Rasul di atas ketaatan dan kepatuhan kepada kedua orang tua. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menghidupkan di hati kita ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan ini merupakan kelanjutan pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kita telah berbicara tentang kaidah apabila kita ingin akidah kita benar dan tidak melenceng dan tidak menyimpang. Ada 3 kaidah kita sebutkan. Kalau ada di antara kita yang masih ingat, kaidah yang pertama, kalau kita ingin akidah kita sahihah, benar, tidak salah, wajib bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, wajib memahaminya sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Dan yang ketiga, jangan main akal di bab-bab akidah. Dalam bab-bab yang gaib, termasuk bab akidah, jangan akal menjadi modal utama atau dalil utama. Tapi dalil utama adalah Al-Quran dan Sunnah, akal harus mengikut. Akal digunakan, tapi mengikut kepada dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan tidak boleh bertolak belakang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, dan juga kita sampaikan, kalau kita pegang teguh kaidah ini, 3 kaidah penting ini dalam ingin memiliki akidah yang benar, insya Allah, perlahan tapi pasti, sesuatu yang salah yang pernah kita yakini terkikis. Tidak tertutup kemungkinan kita belajar ilmu agama setelah sekian lama prosok ke dalam akidah yang batin. Terutama di zaman kita sekarang, di zaman yang sudah terlalu jauh dari masa kenabian. Bahkan terlalu jauh dari tempat kenabian. 2 jauhnya di kita dapat. Jauh di tempat, jauh di waktu. Secara tempat jauh, secara waktu juga sudah jauh daripada masa kenabian. Ibarat air yang mengalir dari sumbernya yang jernih. Dan dia telah perjalanan yang sangat panjang. Akan tetapi Allah berjanji menjaga agamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan syariat. Az-zikir, agama Allah, kami yang turunkan. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami pasti menjaganya. Kalaulah bukan karena penjagaan Allah, sudah lama hilang syariat Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan perjalanan waktu yang sangat panjang, bercampur dengan adat istiadat, bercampur dengan musuh yang memasukkan ke dalam agama Allah sesuatu yang bukan bahagian daripada agama Allah. Bercampur dengan orang yang ingin menolong agama Allah dengan cara yang salah. Bercampur dengan adat istiadat dari aneka ragam negeri, dari aneka ragam masa, aneka ragam generasi. Kalau bukan Allah yang menjaga, kita tidak akan bisa mempertahankan agama Allah yang murni, agama Allah yang sahih sampai abad ini. Bukan kekuatan manusia. Namun Allah yang telah berjanji menjaga agamanya, sehingga perjalanan panjang tersebut bagi orang-orang yang di hatinya masih ada keseriusan untuk mencari mana yang benar, Allah akan tunjukkan. Allah akan tunjukkan.
Dan itu janji Allah di akhir surah Al-Ankabut. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subula. Orang-orang yang benar-benar serius mencari jalan kami, kami pasti akan tunjukkan kepadanya jalan itu. Serius dia, bermujahadah, berjuang dia untuk mencari mana sih yang benar. Dan perhatikan ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Muara aneka ragam firqah yang ada dalam agama Islam, ketika mereka mencari kebenaran, muaranya adalah Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salafus salih. Perhatikanlah. Lihat yang tobat dari kelompok A, yang tobat dari kelompok B, tobat daripada kelompok C, tobat dari kelompok mengkafirkan orang, tobat daripada kelompok bunuh-membunuh, tobat dari kelompok takwil sifatullah subhanahu wa ta'ala. Kemana muaranya? Kemana mereka bertaubatnya? Kepada pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Di sini mereka menemukan apa yang mereka cari selama ini, walau di aneka ragam kelompok dan sekte yang ada dalam agama Islam. Dan tidak sedikit di antara mereka yang bercerita kepada kita, sudah melalang buana di aneka ragam firqah di dalam agama Islam. Dan mungkin di antara kita ada mantan-mantannya juga. Mungkin. Walaupun yang senyum-senyum, Ana rasa mungkin itulah orangnya. Karena Ana nggak tahu. Mencari kebenaran di kelompok ini tak menemukan. Mencari kebenaran di kelompok ini, oh kayaknya ini yang benar. Dicari, loh kok begini? Pindah lagi. Cari lagi di tempat ini, loh kok begini? Sampai dia bertemu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus salih. Akidah yang kemarin kita katakan pada pertemuan sebelumnya. Yang tidak menggunakan akal kecuali menyesuaikan akal dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah dan dipahami oleh salaful ummah. Apabila keluar dari kaidah ini, maka manusia akan terjebak kepada akidah-akidah yang melenceng dan menyeleweng, menyimpang, beraneka faktor. Faktor yang pertama, orang tua. Orang tua yang menyampaikan kepada kita akidah yang salah. Sehingga dari kecil dikatakan ini akidah kita, ini akidah kita, ini akidah kita. Dan dalilnya hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fa'abawahu, kedua ayah ibunya lah yang telah menjadikan dia Yahudi, yang telah menjadikan dia Nasrani. Kenapa? Didiktekan terus akidah yang salah. Kalau itu untuk Yahudi dan Nasrani, pahami juga umat Islam yang memiliki akidah yang salah. Ketika orang tua memiliki keyakinan kuburan itu kuburan keramat, kita harus minta berkah ke kuburan yang ada di atas bukit tuh, di atas bukit kampung kita. Kita harus menyembelih sapi, kambing untuk dikorbankan. Jadikan sesajen untuk penghuni, penjaga ini, penjaga itu. Orang tua juga yang menyatakan itu kepada anaknya sehingga anaknya mendapatkan itu dari orang tuanya. Faktor penyebab menyebarnya akidah yang tak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalinya kepada apa yang didiktekan oleh orang tua. Wallahi saudaraku, saudariku. Kalau logika yang sehat, bagaimana mungkin sapi adalah Tuhan? Tetapi karena itu telah didiktekan sedari kecil. Sedari kecil, itu Tuhan kita. Itu Tuhan kita yang harus kita hormati. Itu Tuhan kita yang tidak boleh kita. Itu Tuhan kita yang telah berbuat baik. Sehingga manusia cerdas, profesor pun mempertuhankan itu. Salah logika dengan akidah. Karena telah didiktekan dari kecil. Faktor
penyebab utama juga adalah kebiasaan di tengah masyarakat. Kalau jauh dari orang tua berarti di lingkungan yang lebih besar, yaitu adat istiadat yang ada di tengah masyarakat kita. Kita dengar dari tetangga ini, kita dengar dari tetangga itu, kita dengar dari sahabat kita ini, kita dengar dari tetua kampung kita. Akhirnya masuk ke di dalam keyakinan kita, akidah kita. Atau dari seorang guru yang berbicara tanpa ilmu, lalu kita ikut saja, patuh saja kepada apa yang dia katakan, walau tidak ada dalilnya daripada Al-Quran dan Sunnah. Taklid kepada guru menjadi penyebab melencengnya akidah manusia. Datang kepada saya salah seorang di antara kaum muslimin yang berkali-kali hadir di majelis akidah. Lalu kemudian dia mengatakan, Ustaz, izinkan saya jumpa dengan antum setelah kajian. Kita katakan tafadhal. Setelah kajian, diskusi, lalu beliau mengatakan seperti ini, Ustaz, setelah beberapa kali kita duduk, alhamdulillah, Allah melapangkan dada saya untuk mengetahui, insya Allah inilah yang benar. Karena apa yang Ustaz sampaikan, ada ayatnya, ada hadisnya, ada keterangan yang jelas. Dulu, saya belajar dengan guru saya. Guru saya dan itu yang saya fahami, dan itu yang saya amalkan, saya jadikan keyakinan. Kita boleh beragama, beraneka ragam, silahkan. Dengan gaya beraneka ragam yang bervariasi, silahkan, gak ada masalah. Asal niat kita baik. Insya Allah kalau niat kita baik, kita akan bersatu di ujung sana, akan bertemu di ujung sana. Seluruh jalan ini akan mengantarkan satu jalan yang ada di depan. Wallahi, ini 180 derajat bertabrakan dengan hadis Nabi. 180 derajat bertabrakan dengan hadis Nabi. Hadis Nabi ke kanan, dia ke kiri. Perintah Nabi kita tercinta yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah adalah ikuti jalan yang satu. Jangan ikuti jalan selain yang satu ini. Kalau kalian ikuti jalan selain yang satu ini, kalian akan berpencar-pencar, terpecah-pecah, bersekte-sekte. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Jangan ikuti jalan selain yang satu ini. Pilih satu jalan saja, jalan yang diajarkan Allah kepada Rasulnya tercinta, jalan yang Rasul tercinta ajarkan kepada umatnya. Pilih satu jalan ini saja. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Ini jalanku yang satu yang lurus. Ikuti jalan yang satu ini saja. Wa la tattabi'u subula. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain. Guru saya mengatakan, silahkan pilih jalan yang mana saja. Kalau Anda memilih jalan yang mana saja, dengan niat yang suci, bertemu di satu jalan di ujung, nanti kita ketemu. Bertabrakan tidak? Rasul melarang, gurunya mempersilahkan. Rasul mengatakan kalau tidak ikut jalan yang satu ini, kalian akan berpecah-pecah. Dia tidak mengatakan tidak. Silahkan pilih, nanti kita bersatu. Lihat, 100% berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah kebiasaan syaitan. Syaitan itu merubah-rubah hak jadi batil, batil jadi hak dengan aneka ragam cara merubahnya, dengan aneka ragam redaksi merubahnya. Itu dulu yang saya pelajari, Ustaz. Sehingga saya bebas memilih manapun aliran yang mau saya ikuti, yang penting niat saya baik. Nanti akan ketemu di jalan yang satu, di ujung akan bertemu dengan Allah, bertemu dengan surga Allah, bertemu dengan... Silakan pilih jalan yang beraneka ragam, kalau niat kita suci, di ujung jalan nanti kita akan ketemu. Padahal Rasul mengatakan, jangan ambil jalan yang lain, cukup jalan yang satu ini. Kalau kalian ambil jalan yang lain, kalian bertengkar, kalian berpecah-pecah, kalian bersekte-sekte, kalian bervariasi nanti. Tidak akan bersatu. Dan terbukti zaman sekarang, umat Islam tidak bisa bersatu karena telah mengambil jalan yang bervariasi dan tidak menjadikan satu itu jalan itu saja sebagai panduan hidup dalam kehidupan beragama. Kalau itu bebas mengikuti apa saja yang dia inginkan untuk dia ambil, hancur agama kita.
Namun sebelum itu, ada dua hal penting yang ingin Anda sampaikan. Poin yang pertama, kita memuliakan orang tua kita. Wallahi, kita memuliakan orang tua kita. Kita diperintahkan Allah untuk memuliakan orang tua kita. Dua, kita memuliakan guru kita. Kita memuliakan orang tua di tengah masyarakat. Tetua-tetua kampung kita, wallahi kita muliakan mereka. Wajib untuk memuliakan orang tua. Laisa minna man lam yarhamu saghirana. Tidaklah kelompok kita orang yang tidak pandai menyayangi anak kecil dan tidak pandai memuliakan orang tua. Maka kita memuliakan orang tua asli kandung kita memuliakan guru-guru kita memuliakan tetua-tetua kampung kita. Harus. Akan tetapi ingat bahwa memuliakan mereka kembali kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sekiranya ada dari orang tua kita sesuatu yang tahu kita tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam bab akidah sebagaimana yang kita bicarakan sekarang, bukanlah ketaatan kepada orang tua, bukanlah memuliakan orang tua, tetap mengikuti orang tua walau berbeda dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti yang telah kita sampaikan di dalam awal muqaddimah. Dan syaitan akan mendatangkan kepada manusia, itu orang tak patuh orang tuanya. Itu orang tak memuliakan orang tuanya. Orang tuanya pengen, dia tak mau. Sehingga akhirnya banyak sekarang ini orang yang sudah tahu kebenaran, akhirnya meninggalkan kebenaran karena dia merasa harus patuh dan taat kepada orang tuanya. Patuh dan taat kepada orang tua fil haq, di dalam kebenaran, bukan fil batil. Patuh dan taat kepada orang tua fit ta'ah, dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bukan fil ma'siyah. La ta'ata li ma'rufin, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nas tegas dari Nabi kita tercinta SAW, tidak boleh patuh dan taat kepada siapapun daripada makhluk, kalau itu dalam perbuatan maksiat kepada Allah al-Khaliq. Wahai orang tua yang saya cintai, wahai guru yang saya muliakan, wahai tetua-tetua kampung yang saya hormati, saya ikuti kalian. Saya ingin patuh dan taat kepada kalian. Saya ingin seperti kalian selagi tidak dalam perbuatan maksiat. Itu yang harus diketahui. Kita katakan ada 2 poin sebelum kita tadi 2 poin. Ini poin yang pertama. Orang tua kita muliakan, guru kita hormati, tetua-tetua kampung kita, bahkan adat istiadat kita muliakan. Selagi tidak apa? Tidak maksiat. Telinga ini mendengar langsung, mata ini menyaksikan langsung. Salah seorang ahli ilmu mengatakan di Masjid Nabawi, mengatakan menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang ada di tengah masyarakat itu lebih afdol selagi tidak maksiat. Menyesuaikan diri dengan kebiasaan yang ada di tengah masyarakat itu lebih afdol selagi tidak maksiat. Ini kaidah seperti yang Anda katakan tadi, telinga ini mendengar langsung, mata ini menatap langsung kepada yang berbicara. Salah seorang ulama di kota Nabi menyampaikan materi, Syekh Saleh Al-Haidan, dan telinga ini mendengar langsung di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, dan ketika itu beliau ditanya tentang posisi celana di atas mata kaki. Pertanyaannya adalah, Syekh, mana lebih baik dalam memakai celana persis di atas mata kaki? Mata kaki, di atasnya dikit, ya kayak antum sekarang lah. Ana juga mungkin. Atau setengah betis. Setengah betis. Rasul kita, pakaian bagian bawahnya, setengah betis. Mana yang seharusnya kita lakukan? Kata beliau, semuanya sunnah. Baik yang setengah betis sesuai dengan sunnah Rasul, di bawahnya sesuai dengan sunnah Rasul, di atasnya persis sesuai dengan sunnah Rasul, yang tidak sesuai di bawah mata kaki, di atasnya persis. Ya, itu semuanya sunnah, mulai dari atas mata kaki sampai setengah betis. Itulah takaran
sunnah. Dan silahkan amalkan, namun musayaratu urfin nas penting. Sesuai dengan kebiasaan masyarakat juga perlu untuk diperhatikan. Apabila antum mengangkatnya setengah betis dan itu tidak sesuai dengan kebiasaan di tengah masyarakat antum, lebih afdol apabila meletakkannya di atas mata kaki saja. Tidak berbeda jauh dari kebiasaan di tengah masyarakat. Apalagi masyarakat sekarang yang sudah mulai stylekan. Nanti akan berubah. Style itu akan berubah, percayalah antum. Style itu tergantung arus bawah yang membuatnya. Dan manusia rata-rata pengekor arus. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta SAW. Walakinnakum ghutha'un utha'is sayl. Kalian hanya bagaikan buih. Orang bermain di bawah, kalian ikut. Ala kulli hal. Seperti yang anak katakan tadi. Hatta para ulama menyuarakan. Samakan diri dengan kebiasaan masyarakat. Selagi tidak maksiat. Maka kita ikuti. Hanya ketika maksiat kita tidak bisa. Kenapa? Karena patuh kepada orang tua dan patuh kepada Allah dan Rasulnya ketika itu tidak bisa disatukan menjadi satu kesatuan yang dikerjakan sekaligus. Kalau ini yang dipilih, ini terbengkalai. Kalau ini yang dipilih, ini akan tidak terlaksana. Kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya lebih utama. Yang kedua, seorang yang ingin belajar ilmu agama harus mengerti ilmu agama. Dia tidak boleh ilmu agamanya itu ngikut orang. Harus belajar, harus berilmu. Allah menyuruh kita, fa'lam, belajarlah. Ketahui. Allah menyuruh kita, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah menyuruh kita, fas'alu, bertanya. Bertanya, kalau kalian tidak mengerti, bertanya. Supaya apa? Supaya kita beragama by ilmu. Bukan by ikut-ikutan. Datang kepada kita akidah dari orang tua kita, masalah. Bukan karena dari orang tua jadi salah, bukan. Tapi lihat, mana yang sesuai dengan Al-Quran. Tanyakan dalilnya. Kalau ada ayatnya, ada hadisnya, benar pemahamannya, terima. Wani'an. Dan alangkah indahnya apabila orang tua kita mengajarkan kepada kita akidah yang sahihah. Namun permasalahannya, kalau tidak, di tengah sebuah masyarakat pun bervariasi. Ada masyarakat yang kenal sunnah, ada masyarakat yang tidak kenal sunnah. Bukan berarti asal sesuai dengan kebiasaan masyarakat berarti salah. Tidak. Pun yang di tengah-tengah yang masyarakat yang tidak sesuai dengan sunnah, masih banyak hal-hal yang tidak bertabrakan dengan sunnah yang bisa diikuti. Maka permasalahannya adalah kita mengamalkannya pakai ilmu atau pakai ikut-ikutan. Termasuk apa yang disampaikan guru. Apakah murni karena gurunya berbicara lalu harus diikuti, atau karena ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan guru kita kepada kita. Disinilah seorang muslim harus mengerti bahwa dia disuruh oleh Allah untuk berilmu. Kenapa? Karena di akhirat Anda tidak bisa mengatakan, itu pendapat orang tua saya, lalu saya ikuti. Itu kata guru saya mencontoh mereka. Itu kata manusia di sekitar saya, lalu saya ikuti akidah itu. Itu tidak laku di akhirat. Sementara kita semua ingin selamat di akhirat. Jadi dua poin ini penting. Poin pertama, kita muliakan orang tua kita. Kita muliakan guru kita. Kita muliakan tetua-tetua kampung kita. Kita hormati adat dan istiadat di tengah masyarakat kita. Bukan kebencian. Namun ketika bisa disamakan, tidak bisa disatukan antara ketaatan kepada orang tua, ketaatan kepada guru, dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika harus memilih, maka ayat tadi berlaku. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim. Kalau sudah Allah putuskan
Begini Allah katakan, begini Rasul katakan. Ternyata berbeda dengan apa yang kita terima dari orang tua kita. Begini Rasul mengamalkan, berbeda dengan apa yang kita terima dari guru kita. Begini yang Rasul kerjakan dan para sahabat lakukan, berbeda dengan adat istiadat di kampung kita. Apa yang harus kita lakukan? Ketika itu, kita harus memilih Al-Quran dan Sunnah. Maka penyebab-penyebab yang bervariasi itu menyebabkan orang akhirnya ikut akidah dari orang tuanya, ikut akidah dari gurunya, ikut akidah dari tetua-tetua kampungnya, dari orang kebiasaan yang ada di kampungnya. Orang kampungnya mengatakan di kampung kita ini ada penunggu di kuburan keramat si A, yang setiap tahun bulan tertentu kita harus ke sana, kita harus bakar kemenyan dan semacamnya. Kita harus potongkan kambing, potongkan sapi. Termasuk di kampung saya sendiri masih ada keyakinan yang seperti itu. Mendarahi ini, mendarahi itu. Harus potong hewan ini untuk didarahi tempat tersebut. Sesuatu yang bertabrakan dengan akidah yang sahihah. Namun, kita tidak mengikutinya bukan karena kebencian, tapi karena tidak bisa kita satukan antara mengikuti itu dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yang kalau kita pegang teguh ayat ini, hilang seluruh permintaan kepada selain Allah. Di dalam Al-Quran surat Fatir, di akhir ayat yang ke-13 dan di awal ayat yang ke-14. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi la yamlikuna min qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirikikum." Ayat ini membantah syirik sampai ke akar-akarnya. Membantah akidah-akidah yang salah bahwa si fulan mampu melakukan ini. Pohon tersebut, pohon keramat. Kuburan tersebut, kuburan keramat. Orang ini orang sakti. Dukun ini dukun sakti. Semua itu hancur kalau kembali kepada ayat Allah yang satu ini saja. Belum ayat yang lainnya. Terlalu banyak membantah kesyirikan. Lihat ketika orang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa yang ada di dalam Al-Quran yang Allah nyatakan. Sampai di hatinya, dia tanamkan akidah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Hancur seluruh kesyirikan di hadapannya. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan siapapun yang kalian minta kepadanya selain Allah, itu dia syirik. Ke dukun, ke kuburan, ke cincin, ke jimat, orang tidak pintar. Siapapun yang kalian seru selain Allah. Hanya Allah yang tidak. Selain Allah, ini keadaannya. Ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak bisa memiliki apapun walau hanya qitmir. Apa itu qitmir? Pernah makan kurma? Pernah makan kurma? Pembungkus kurma di dalam atau di luar atau di dalam? Pembungkusnya di luar atau di dalam? Di dalam malah. Salah satu perbedaan kurma dengan yang lain. Buah-buah yang lain pembungkusnya di luar. Kurma enggak, luarnya terbuka, yang ada bungkusnya di dalam. Justru yang dibungkus adalah bijinya, ya atau tidak? Nah, bungkus biji itulah qitmir. Bungkus biji kurma sebesar ini, ada bungkusnya. Alangkah hinanya, alangkah kerdilnya, alangkah kecilnya, alangkah sepelenya. Mereka selain Allah tak punya. Apa yang minta ke dia? Kulit pembungkus biji kurma aja nggak punya? Tak mampu.
Orang yang kalian minta manfaat, orang yang kalian minta rezeki, orang yang minta kalian minta kepadanya kelapangan ini, kelapangan itu, minta rezeki itu, minta dilapangkan ini, dilapangkan itu, nggak punya apa-apa. Walau hanya kitmir, kulit ari, biji kurma. Lebih gede biji durian kan? Nggak punya, ngapain minta? Wa faqidu syai'in la yu'tihi. Orang yang tak punya sesuatu nggak bisa memberikan apapun karena dia memang nggak punya. Ini akidah Ahlus Sunnah. Ini akidah dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini akidah yang Allah turunkan kepada Nabi kita tercinta, yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta kepada kita dari 1400 tahun yang lalu. Lebih. Intadu'uhum, kalau kalian minta juga kepadanya sesuatu, la yasma'u du'aakum, mereka tidak bisa mendengarkan permintaan kalian. Walau sami'u, walau mereka bisa mendengar, las mastajabu lakum, mereka tidak bisa mengabulkannya nggak bisa. Ngapain minta? Nggak bisa. Yang mengatakannya Allah yang tahu segala sesuatu di dalam Al-Quran. Nggak punya. Dan tidak bisa mengabulkan permintaan kalian, ngapain minta kepada selain Allah? Siapapun selain Allah, nggak bisa apa-apa, yang bisa melakukan hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini akidah. Kalau kita pegang akidah ini, hancur tuh. Seluruh yang namanya para tidak normal. Seluruh dukun, seluruh jimat, seluruh tangkal, seluruh pesugihan-pesugihan, seluruh kuburan keramat, seluruh cincin keramat, seluruh keris keramat, seluruh sumur keramat, seluruh titik-titik sakti, ustadz sakti, kiai sakti, dan semacamnya. Nggak ada habis. Karena Allah sudah mengatakan hanya Allah satu-satunya. Lihat akidah yang sangat kuat dan kokoh, mencampakkan seluruh kesyirikan. Lihat manusia yang berbuat syirik dengan kepada tempat-tempat yang tadi. Kenapa mereka meminta? Kenapa mereka memohon? Mereka minta kepada selain Allah karena mereka yakin itu bisa memberikan. Yang mereka inginkan ada pada orang, tempat, benda, pohon, sumur, kuburan. Masuk, mungkin orang yang dianggap orang soleh. Dianggap orang soleh. Soal soleh tidak soleh, di sisi Allah ilmunya. Tapi sudah kadang diyakini lebih daripada sekedar orang soleh. Bahkan diyakini wali Allah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Lihat kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, hilang seluruh aneka ragam keyakinan khurafat yang tidak ada dalilnya. Oleh karena itu seorang muslim perlu mengerti agamanya. Perlu bertanya tentang agamanya. Perlu bertanya tentang akidahnya. Mana dasarnya dari Al-Quran, mana dasarnya dari Sunnah. Dan tidaklah orang yang terjerumus ke dalam aneka ragam keyakinan yang aneh dan nyeleneh, kecuali karena mereka meninggalkan belajar Al-Quran dan Sunnah. Sehingga akhirnya masuk ke dalam dirinya keyakinan super aneh, super nyeleneh. Bagi orang-orang yang sudah mengerti apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan terbukanya informatika di zaman kita sekarang, begitu mudahnya informatika, terlalu banyak kita bisa menyaksikan akidah-akidah yang aneh dan nyeleneh. Sampai bisa menjaga di pintu kuburan, di pintu neraka, muridnya yang masuk neraka dia tahan, masuk surga sana. La haula wala quwata illa billah. Nas tegas Allah berfirman, wal amru yauma idin lillah. Seluruh perkara pada hari itu semuanya ada di tangan Allah. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idin. Pada hari itu jiwa tak bisa menolong jiwa yang lain. Tak bisa. Siapapun tak bisa menolong orang lain. Kecuali dengan izin Allah.
kecuali dengan ridho Allah. Izin untuk yang memberikan pertolongan, ridho terhadap siapa yang akan menerima bantuan dan pertolongan. Dua syarat syafaat, izin dan ridho. Man dzalladzi yashfa'u illa bi'idznih, izin untuk yang memberikan syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtadha, ridho untuk yang menerima syariat, yang menerima syafaat. Maka syarat syafaat di padang mahsyar dua, izin dari Allah kepada yang memberikan syafaat, ridho terhadap siapa yang menerima syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Wa kam min malakin fis samawati wal ardi la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzanallahu liman yasha'u wa yarda. Dalam satu ayat dikumpulkan izin dan ridho. Beda dengan yang tadi, asal murid saya amankan kalian dari api neraka. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bertabrakan 180 derajat dengan Al-Qur'anul Karim. Lebih besar dari arasy, atau sama besar dengan arasy, atau lebih kecil dari arasy. Itu mereka katakan. Oleh karena itu kami tidak bisa meyakini Allah di atas arasy. Karena logikanya adalah kalau Allah di atas arasy, Allah bisa lebih besar daripada arasy, gak mungkin. Masa sih Allah lebih besar dari arasy? Tidak sesuai logika. Atau sama besar dengan arasy. Salah juga, karena Allah mengatakan Allahu Akbar. Atau lebih kecil dari arasy. Naudzubillah, Allah lebih kecil daripada arasy yang dia ciptakan sendiri. Oleh karena itu, akidah yang benar adalah tak boleh meyakini Allah di atas arasy. Subhanallah. Main akal-akalan yang membuat manusia terjerumus ke dalam menolak firman Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akhi, apa yang Anda katakan dalam bentuk akal-akalan Anda itu adalah ilmu Anda tentang makhluk. Kalau seorang raja di atas arasy, arasy artinya singgasana, ya. Apakah singgasana lebih besar daripada Allah? Daripada raja? Apakah sama dengan raja atau lebih kecil daripada raja? Itu logika manusia dalam ilmu manusia.
Anda sudah bicara tentang Allah, jangan pakai rumus makhluk ketika bicara Allah Al-Khaliq. Jangan pakai rumus makhluk apabila bicara Allah Sang Khaliq. Karena zat Allah kita tidak pernah tahu. Maka rumus makhluk tidak bisa dipakai dalam ilmu akidah tentang Allah. Dan belum lama ini Anda mendengarkan salah seorang masyayikh yang membantahnya dengan mengatakan, tanyakan kepada mereka, Allah menciptakan alam. Ya atau tidak? Pakai rumus logika tadi. Apakah Allah lebih besar daripada alam? Ataukah sama besar dengan alam? Atau lebih kecil daripada alam? Kalau begitu, Allah tidak menciptakan alam semesta. Karena kenapa Allah ciptakan makhluk yang lebih kecil daripada dia? Untuk apa? Memainkan akal di dunia akidah. Murni akal. Murni apa? Murni akal. Akal dimainkan, tapi sesuaikan dengan syariat. Dan tidak ada yang seindah itu. Ulama mengatakan istiwa maknanya diketahui. Berada di atas. Namun bagaimananya kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu bagaimana zat Allah dan bagaimana arasy Allah. Jangan tanya-tanya. Karena para sahabat tak ada yang menanyakan. Dan iman bahwa adanya arasy dan Allah beristiwa di atas arasy, hukumnya wajib. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran. La ilaha illallah. Akidah yang sangat kuat dan kokoh. Jangan tanya bagaimananya. Karena kita tidak tahu. Akal kita tidak sampai kepada itu. Karena tak seorang pun makhluk bertemu Allah dan melihat arasy Allah. Sehingga tahu bagaimana Allah di atas arasy. Istiwa maknanya jelas di atas arasy, itu makna istiwa dalam bahasa Arab, ala wartafa, berada di atas. Allah yang mengatakan Allah di atas arasy. Maka maknanya jelas. Wal kaifu majhul, wal kaifu ghairu ma'lum. Bagaimananya kaifnya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib, mengimani bahwa Allah di atas arasy itu wajib hukumnya karena Allah yang mengatakan. Dan haram membantah firman Allah tabaraka wa ta'ala. Ini petunjuk, ini buku hudan, buku petunjuk. Berbeda kita dengan buku hudan, buku petunjuk, kita yang sesat. Wassu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang seperti ini, bagaimana bid'ah. Karena salafus soleh, para sahabat, tak ada seorang pun yang menanya-nanyakan bagaimananya. Lihat lurusnya akal ahlu sunnah. Ketika disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sudah ada keterangannya di dalam Al-Quran, kita imani, kita tahu artinya, kita imani, kita tidak boleh bertanya bagaimana kaifiyatnya, dan jangan tanya bagaimana kaifiyat jangan ditanya. Imani maknanya, jangan tanya kaifiyatnya. Soal yang tadi lebih besar, sama besar, lebih kecil, itu kaifiyat. Itu apa? Kaifiyat. Pertanyaan bagaimana itu permainan akal. Dan di dalam ilmu akidah, akal tidak menjadi sumber untuk akidah. Murni akal tidak menjadi sumber akidah. Nah, sudah masuk waktu azan, kita dengarkan azan, lalu kita lanjutkan insya Allah. Setelah itu, kita sholat isya dan selesai. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala
dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, semuanya ada pada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jangan minta kepada selain Allah. Jangan anggap bahwa selain Allah itu bisa memberikan sesuatu kepadamu. Ini adalah pelencengan dan penyelewengan yang paling parah dalam akidah ketika mereka mulai meminta kepada selain Allah. Dan itu terjadi banyak di tengah kehidupan manusia. Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Siapapun yang mereka seru selain Allah tidak pernah menciptakan apapun. Justru mereka diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Dengarkan Rabb kita berfirman, wahai orang-orang yang ingin kembali kepada akidah yang ada di dalam Al-Quran. Mereka yang kalian seru selain Allah, yang kalian jadikan ilah tempat kalian meminta rezeki, tempat kita meminta ini, meminta jabatan, meminta lariskan, meminta perlindungan daripada mara bahaya, meminta pengamanan dalam perjalanan, meminta pengamanan di rumah, di badan, di keluarga, dan semacamnya. Semua mereka itu Allah katakan, wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a. Mereka tidak bisa memiliki mudarat dan manfaat untuk diri mereka sendiri. Semua yang kalian seru selain Allah justru tidak bisa memberikan dirinya manfaat. Dia tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi memberikannya untukmu. Untuk dia saya tidak mampu. Untuk dirinya saja dia tidak bisa memberikan manfaat, karena manfaat di tangan Allah. Allah yang memberikan manfaat kepada orang yang Allah inginkan. Allah yang menolak mudarat kepada orang yang Allah pilih. Bukan mereka. Kalau mereka tidak bisa menolak mudarat dari dirinya, dan mereka tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, bisakah mereka berikan untukmu? Kalau untuk diri mereka saja tak mampu, Allah yang menyatakan, dan ini adalah kitab Hudan, kitab petunjuk, kitab akidah paling hebat di permukaan bumi. Ini dia keadaan orang-orang yang diseru manusia, benda-benda yang diminta oleh manusia, kepadanya sesuatu manfaat, baik manfaat untuk didapatkan, atau manfaat untuk menolak mudarat. Mereka tidak bisa menolak mudarat untuk diri mereka sendiri. Mampu menyembuhkan kanker, mampu menyembuhkan ini, mampu menyembuhkan ini. Ketika pilek, beli obat di warung. Tidakkah itu sudah menjadi bukti nyata, pilek saja penyakit ringan Anda tidak bisa memberikan kesembuhan yang Anda janjikan kepada manusia? Paham nggak maksudnya? Realita nyata, ketika mereka pilek, minum obat, cari obat di warung untuk diminum. Kalau penyakit pilek yang sangat kecil, Anda tidak mampu menyembuhkan dirimu dari pilek tersebut, Anda butuh obat dari warung. Bagaimana dengan penyakit stroke, penyakit kanker, penyakit aneka ragam penyakit yang sampai 100 penyakit disebutkan, mampu saya sembuhkan? Dusta. Mana yang lebih ringan? Kanker atau pilek? Kalau pilek saja Anda butuh obat dari warung. Kalau Anda, di tangan Anda, penyembuhan penyakit, Anda pasti tidak pernah sakit. Maka inilah akidah yang benar. Mereka tidak bisa memberikan manfaat apapun untuk dirinya. Dan tidak bisa menolak mudarat apapun apabila Allah inginkan untuk dirinya. Untuk dirinya saya tidak mampu, apalagi untuk kalian. Ini akidah di dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang terlalu banyak manusia zaman sekarang karena yang tadi terjerumus ke dalam aneka ragam kesalahan dalam memahami
Sehingga meyakini kesaktian, meyakini kemandragunaan, meyakini kekeramatan, meyakini kedekatan dengan Allah yang bisa ini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Akhirnya dipermainkan. Terakhir kita tutup dengan sebuah kisah dari salah seorang ikhwan kita yang berkisah langsung kepada anak. Kita tidak ingin membuat cerita yang kita tidak tahu. Tapi dia berkisah langsung kepada anak. Dia punya saudara di sekolahan, di sebuah sekolah berasrama, suatu saat hilang. Tak ada yang tahu kemana dia pergi. Tak ada yang tahu. Tanya gurunya, tak ada yang tahu. Temannya, nggak ada yang tahu. Segala macam, tidak ada yang tahu. Ditanya, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang melihat kemana dia pergi. Dan ketika itu keluarga itu masih terlalu percaya kepada orang tidak pintar. Akhirnya keluarga itu pergi ke orang tidak pintar tersebut. Di Sumatera sana, itu ada namanya orang bunian. Mungkin di sini ada atau tidak, anak nggak tahu. Tapi di Sumatera sana terkenal orang bunian. Jin, kaum jin, orang bunian. Disebutnya orang bunian. Kata si dukun, anak kalian itu nggak kemana-mana. Sedang dilarikan orang bunian di belakang sekolah. Di belakang sekolah. Maka cara mencarinya adalah pakai cermin. Dan jalannya harus mundur. Akhirnya kata beliau berkisah masa lalunya. Beliau sudah taubat alhamdulillah, tapi berkisah tentang masa lalunya. Akhirnya kami minta izin kepada pihak sekolah untuk bagian belakang sekolah itu kami bersihkan semuanya. Dari semak belukar kami bersihkan, kami gotong royong dari keluarga dan kami bawa keluarga kami untuk. Setelah bersih, kami mulai berjejer bawa cermin jalan mundur. Cari adik kami yang hilang. La haula wala quwata illa billah. Dipermainkan manusia. Dengan dusta-dusta mereka. Nggak ketemu juga. Setelah 1 pekan, anak itu pulang. Ditanya, kamu kemana? Jalan-jalan ke Padang, bosan di pesantren katanya. Nah, udah terlanjur, bersihkan. Pesantren suka lah dibersihkan belakangnya. Pesantrennya nggak zona ya. Bersihkan. Kalau kami berjejer masing-masing bawa kaca. Jalan mundur tuh, sepanjang. Karena kata orang tidak pintar tadi apa? Dia nggak jauh-jauh disembunyikan di belakang pesantren. Inilah kalau kita terlalu percaya kepada hal-hal yang tidak mestinya kita yakini. Percaya kepada keyakinan-keyakinan aneh dari orang-orang yang aneh. Akhirnya dipermainkan untuk mendapatkan harta. Oleh karena itu dukun disebut orang-orang yang memakan harta manusia dengan cara yang zalim. Nah, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, kembalikan kepada pemahaman salaful ummah, dan jangan murni bermain akal. Akal sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam. Ustadz, bagaimana cara memberitahu kepada orang tua saya yang masih melukis makhluk hidup? Ana takut tidak dianggap anak lagi oleh beliau. Mohon nasihatnya Ustadz. Bagaimana cara memberitahu? Cara memberitahunya adalah beritahu. Apalagi cara memberitahu selain memberitahu? Cara berdakwah adalah dakwahkan, suarakan, sampaikan, namun dengan penuh lemah lembut, dengan penuh hikmah, dengan akhlak terbaik, dengan tutur kata paling lembut. Begitulah cara menyampaikan. Namun harus disampaikan. Jangan takut ayah kita tersinggung karena kita menyampaikannya dengan penuh akhlak. Karena itu bukan kesalahan orang anak kepada orang tua. Justru itu bakti anak kepada orang tua. Kecuali si anak menyampaikannya dengan akhlak yang tidak baik. Itu kesalahan anak.
Tapi kalau anak menyampaikannya dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, maka cara menyampaikannya adalah sampaikan. Cara memberitahunya adalah beritahu. Cara mendakwahkannya adalah dakwahkan. Dan manusia di dalam cara menyampaikan punya bervariasi cara kemampuan. Kemampuan anak mungkin tidak sama dengan kemampuan antum, kemampuan tidak sama dengan kemampuan yang lain. Masing-masing manusia Allah berikan sesuai dengan kemampuannya. Namun yang harus dibawa adalah lin warif, lemah lembutnya harus dibawa. Rasulullah SAW mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zanah, wa manuzi an syai'in illa syanah. Kalau lemah lembut ada pada sebuah perkara, dia akan menghiasi perkara itu sehingga terlihat indah. Kalau tidak, maka perkara itu akan menjadi tidak indah. Tidak baik, syanah, membuatnya buruk, karena tidak ada lemah lembut di dalamnya. Oleh karena itu, lakukan dengan hikmah, tapi bicarakan. Kalau kita tidak sanggup berbicara, pakai tulisan. Karena tulisan juga mewakili bicara, wallahu a'lam. Adapun bagaimana cara menyampaikan, manusia bervariasi dan tidak bisa satu orang harus dipaksakan sama dengan orang lain dalam cara menyampaikan. Intinya adalah sampaikan dengan lemah lembut. Dan dahulukan dengan pujian, dahulukan dengan bahwa kita menghormati beliau, memuliakan beliau, pilih waktu yang terbaik untuk berbicara, wallahu a'lam. Bagaimana di saat posisi kita di tengah pemahaman akidah yang menyimpang, sedangkan ada beberapa orang yang harus kita jaga akidahnya. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin maksudnya, antum ada kepala keluarga, diwajibkan untuk mengajarkan akidah yang benar kepada anak, namun anak ini masih berhubungan dengan kakek dan neneknya, masih berhubungan dengan om dan tantenya yang punya akidah. Mungkin itu yang ditanyakan. Mungkin ya, wallahu alam, Anda mencoba untuk memahami pertanyaannya. Nah, anak itu akan biasanya, kebiasaan anak adalah yang paling sering didiktekan kepadanya itu yang akan dia jadikan ilmu. Maka rajin mendiktekan kebenaran kepada anak. Kita tidak akan bisa membatasi anak kita dengan nenek dan kakeknya. Bahagian daripada bakti kita kepada ayah dan ibu kita adalah anak kita, yaitu cucu beliau, dibawa kepada beliau. Itu kebahagiaan dan itu adalah bakti kepada ayah dan ibu kita. Maka kita yang harus ekstra menyampaikan, diktekan lagi, sampaikan lagi kepada anak, rajin-rajin menyampaikan itu kepadanya. Nanti kalau kalian bertemu kakek dan nenek, di rumah kakek dan nenek nanti ada itu loh, itu tidak benar, itu nggak boleh. Jimat dan tangkal tidak boleh ya nak. Misalnya seperti itu. Diktekan sebelum berangkat. Pulang dari rumah kakek dan neneknya, diktekan lagi kebenaran. Itulah usaha dan kemampuan kita. Adapun dilarang anak kita untuk bertemu kakek dan neneknya, memutuskan silaturahim. Tidak boleh dalam agama kita. Man qata'ahu Allah. Wa man wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung silaturahimnya, Allah akan sambung hubungan dengannya. Apabila dia memutuskannya, maka Allah akan putuskan. Silaturahim antara anak kita dan neneknya harus terjadi. Namun kalau kita ada yang kita khawatirkan, maka kita rajin menyampaikan kepada anak, mendiktekan kepada anak, memperdengarkan nasihat-nasihat itu kepada anak. Jangan kalah dengan sesuatu yang mungkin, itu pun mungkin, wallahu alam, dia dengarkan dari kakek dan neneknya. Mungkin itu yang antum maksud. Ini jawaban ana, wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Ikhwani fiddin, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjaga akidah kita untuk sesuai dengan kitabullah dan sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita wajib belajar. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang mengerti apabila Anda tidak faham. Dan Allah dan Rasulullah SAW bersabda, afalam yas'alu idh lam ya'lamu fa inna shifa'al 'ayyis su'al. Kenapa mereka tidak mau bertanya ketika mereka tidak tahu? Obat kebodohan adalah bertanya. Obat ketidaktahuan adalah bertanya. Dicela oleh Nabi orang yang tidak tahu, Nabi tidak mau bertanya, ikut aja tidak mau bertanya. Mana ayatnya, mana keterangannya dalam Al-Quran dan hadis?
Maka kita wajib berilmu, dan di akhirat ilmu yang kita ketahui tentang agama inilah yang akan kita pertanggungjawabkan, bukan apa yang kita dengarkan dari orang. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Semoga semua kita yang hadir di majlis ini Allah maafkan pada saat yaumil hisab, dan Allah jauhkan dari nerakanya, dan Allah masukkan semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.